mengajar firman Tuhan. Mari kita bergerak pertolongan Tuhan dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, di pagi indahnya Tuhan, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu begitu baik bagi kami semua, sehingga Tuhan boleh mengantarkan kami dari rumah tangga kami masing-masing, sehingga kami boleh tiba di rumah yang kudus ini untuk kami melakukan firman ya Tuhan. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan datang menguasai kami semua ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan, apa yang difirmankan dan apa yang dikumandangkan itu semua untuk kebesaran nama-Mu. Bapa di surga, hamba-Mu yang akan menuntun kami ya Tuhan. Biar Tuhan mau menguasai, mengasihi, sehingga di dalam pembacaan firman dan merenungkan sebentar, boleh kami dengar, boleh kami pakai sebagai sumber pedoman hidup kami ya Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan firman Tuhan buat kita pagi ini terambil di Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian firman Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. 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 Shalom. Salam damai sejahtera bagi semua anak-anak Tuhan. Kita memasuki minggu pertama bulan Agustus, dan di bulan ini ada satu semangat yang memaknai sepanjang 1 bulan ini, yaitu semangat kebangsaan. Bagaimana kita mencintai negeri tercinta kita, yang mana Tuhan menganugerahkan hal yang luar biasa kepada bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan yang berusia 75 tahun.
Ya. Kekasih Tuhan sekalian, pemberitaan firman Tuhan ini mau berbicara tentang solidaritas. Solidaritas yang melahirkan kreativitas. Berbicara tentang solidaritas, ada istilah di kalangan anak muda, yaitu BFF, ya, Best Friend Forever. Jadi ada komunitas-komunitas anak muda yang menyebut dirinya sebagai komunitas BFF. Jadi mereka ada dalam satu komunitas bersama dengan semangat yang sama, sukacita yang sama, dan selalu melakukan apa-apa itu bersama-sama. Tapi kita juga tidak dapat pungkiri bahwa ada juga satu istilah, yaitu TMT. Mungkin ada yang tahu ini istilah kok. Ini istilah bilang teman makan teman. Berarti banyak yang tahu Berarti ada istilah BFF, tapi ada juga TMT, teman makan teman. Atau orang bilang jeruk makan jeruk. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca ini, kita akan menemukan beberapa tokoh yang berperan dalam cerita ini. Yang pertama, Yesus. Dalam bacaan ini menceritakan bahwa Yesus pada waktu itu sementara berada di Kapernaum. Tapi bacaan ini mengatakan sesudah lewat beberapa hari. Jadi kenapa dia harus menuliskan bagian ini? Karena kalau kita baca perikop sebelumnya, ayat sebelumnya, pasal 1, kita menemukan di situ bahwa Yesus pernah ada di Kapernaum. Dan ia telah melakukan banyak hal di Kapernaum. Bahkan itu membuat Yesus harus menyingkir. Ya, yang pertama di rumah ibadat. Kita lihat di pasal 1 ayat 21 sampai 28 kita menemukan di situ bahwa ketika Yesus sedang berada di salah satu rumah ibadat di Kapernaum, ia menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Dan banyak orang yang kagum dengan apa yang Yesus buat ini. Karena menurut mereka belum pernah melihat kuasa yang seperti itu. Bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari seseorang. Kemudian di Kapernaum juga Yesus menyembuhkan banyak orang. Kita menemukannya di ayat 29 sampai 34. Termasuk salah satunya mertua dari Petrus. Berarti rupa-rupanya Petrus punya istri ini berasal dari Kapernaum. Dan di Kapernaum Yesus menyembuhkan mertua Petrus yang mengalami sakit. Dan karena itu banyak orang yang datang dan membawa orang-orang kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Kemudian karena Yesus dicari bukan karena pengajarannya, tetapi karena peristiwa-peristiwa mujizat, maka Yesus menyingkir ke tempat lain. Ya, di perikop selanjutnya Yesus menyingkir ke tempat lain, dia mengajar di kota-kota lain. Tetapi kemudian ada satu peristiwa luar biasa lagi yang Yesus buat. Di perikop sebelum bacaan kita menceritakan bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, ini menjadi mujizat yang sangat luar biasa. Karena kusta bagi mereka adalah kutukan bagi orang tertentu, dan karena itu sulit untuk dipulihkan dan disembuhkan. Tapi Yesus menyembuhkan seorang yang berpenyakit kusta. Dan karena itu orang ini bersaksi tentang Yesus, menceritakan tentang pengalamannya disembuhkan oleh Yesus, dan akhirnya Yesus terganggu. Jadi Yesus punya niat untuk ada di kota-kota untuk mengajar, untuk menyampaikan kabar baik, menjadi terganggu karena dia disibukkan dengan proses-proses penyembuhan. Nah, kekasih Tuhan sekalian, karena itu di ayat sebelum bacaan kita, ayat 45 dari pasal 1, Yesus memilih untuk berada di tempat-tempat sunyi. Dia menjauh dari keramaian. Dan karena itu pasal kita memulai dengan mengatakan sesudah lewat beberapa hari. Jadi Yesus memperkirakan bahwa orang mulai redup, mulai tenang,
tidak lagi mencari-cari Yesus, baru dia keluar dari tempat-tempat yang sunyi dan dia memasuki kota Kapernaum. Ternyata bahwa sunyi bukan berarti mereka tidak tahu tentang Yesus. Ternyata bahwa kedatangan Yesus ini tersiar kabar kemana-mana. Ya, jadi Yesus pun tujuan utama dari satu kota ke tempat yang lain untuk membawa pengajaran, membawa kabar baik tentang keselamatan, karya yang akan ia buat, tapi merasa terganggu. Ya, kita menemukan dalam bacaan ini berita yang disampaikan punya kekuatan yang luar biasa. Semua orang datang. Dan tentu saja rumah orang Yahudi pada waktu itu hanya memiliki satu pintu. Orang Yahudi punya rumah pada zaman dahulu hanya memiliki satu pintu, pintu masuk. Dan sangat tertutup, terdiri dari tembok keliling dengan mungkin 1-2 buah jendela dan tertutup sekali. Nah, kita bayangkan Yesus berada di rumah tersebut. Dengan begitu banyak orang yang datang. Datang tidak saja untuk mendengar pemberitaan dan pengajaran, tapi datang karena menginginkan mujizat, kesembuhan dari berbagai penyakit. Nah, itu berarti semua berdesak-desakan. Siapa yang mau terlambat? Semua orang mau disembuhkan, semua orang mau dipulihkan. Karena itu kita bisa membayangkan kondisi pada waktu itu memang pasti sangat berdesak-desakan. Itu tentang Yesus. Kemudian kita menemukan tentang tokoh yang kedua, yaitu orang lumpuh. Kekasih Tuhan sekalian, kita tahu bacaan ini tidak menggambarkan kepada kita sejak kapan orang ini lumpuh. Apakah dari lahir dia lumpuh, atau dia masih muda, atau dia sudah tua, kita tidak tahu. Karena Alkitab hanya mencatat bahwa orang ini lumpuh. Secara psikologi, kita dapat mengatakan bahwa orang lumpuh itu hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia mengalami ketidakberdayaan. Dia bisa saja mengalami keputusasaan. Ya, dia bisa saja semakin hari semakin lemah. Dia pasrah, tidak berdaya. Dia bisa saja mengalami kehilangan pengharapan. Dan kemungkinan yang kedua, bisa juga orang lumpuh ini tidak putus asa. Bisa saja orang lumpuh ini terus berharap ingin sembuh. Ya, jadi ada dua kemungkinan yang terjadi pada psikologi orang lumpuh ini. Dan karena ia lumpuh, tentu ia selalu mengharapkan kesembuhan. Meskipun ia terhambat karena ia tidak bisa beraktivitas yang banyak. Karena itu ia pasti selalu ditolong dalam melakukan berbagai aktivitas. Nah, berita tentang Yesus dan apa yang Yesus buat tentu saja memberikan harapannya kembali. Kalau yang tadi dia punya harapan, kalau sudah ada maka dia semakin bersemangat untuk sembuh. Kalau yang tadi dia sudah mengalami kehilangan harapan, bisa saja dengan mendengar cerita tentang Yesus, semangatnya kembali lagi. Dia rindu untuk dipulihkan. Tetapi apa daya, dia tidak bisa kemana-mana. Ya, kalau di zaman modern ini, banyak fasilitas, ada kursi roda dan lain sebagainya. Tetapi pada masa itu, dia punya teman sejati hanyalah tikarnya, atau yang bahasa Indonesia bilang tilamnya. Itu dia pun teman kesehariannya adalah tilam, tempat ia duduk. Nah, kekasih Tuhan sekalian, diceritakan kepada kita pun ada 4 orang. 4 orang ini kita tidak tahu juga apakah 4 orang ini sahabat, bisa saja sahabat, bisa saja saudaranya, bisa saja tetangganya, bisa saja kenalan yang dekat dengan dia. Tetapi yang pasti, 4 orang ini memiliki kepedulian, care, memiliki empati, tidak sekedar simpati. Semua orang pasti memiliki simpati. Kalau lihat orang lumpuh, kasihan ya, itu berarti kita sudah bersimpati. Tetapi yang dimiliki oleh 4 orang ini lebih dari sekedar simpati. Mereka memiliki empati, kepedulian, care.
Mereka juga ingin agar orang yang mereka kenal sebagai orang yang lumpuh dan tidak berdaya ini disembuhkan. Tidak diceritakan kepada kita jarak tempat Yesus berada dan 4 orang yang menggotong dia, membawa dia. Tidak disebutkan. Entah itu jauh, entah itu dekat. Tetapi proses yang dilakukan oleh 4 orang ini membutuhkan pengorbanan. Tentu membutuhkan kesepakatan. Kesepakatan di antara 4 orang saat baku ajak, kesempatan saat mereka membujuk si lumpuh, ataukah kesempatan antara si lumpuh ketika membujuk 4 orang ini. Tentu ada kesepakatan. Setelah mereka bersepakat, 4 orang termasuk si lumpuh menjadi 5, mereka bergerak bersama menuju Yesus. Di situ ada usaha keras, di situ ada semangat, di situ ada resiko. Dan tentu karena kesepakatan yang diambil sehingga bisa bergerak itu, mereka tentu telah memikirkan tentang bagaimana mereka menanggung setiap resiko secara bersama-sama. Berkorban demi kesembuhan orang lain. Mereka berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mereka berusaha dengan segala cara. Ya. Papa mama bukan tidak punya tantangan, tantangannya jauh dan besar. Ketika mereka sudah bawa jauh-jauh, Koko setengah mati, ini si lumpuh. Mungkin Koko bergantian, gendong bergantian, atau Koko cara karmana, tetapi diceritakan bahwa 4 orang ini menggotong si lumpuh. Subawa jauh-jauh sampai di Tampa, sun bisa maju. Karena pintu tertutup, ya, tertutup bukan oleh pintu tetapi oleh orang dalam jumlah yang besar, berdesak-desakan. Woi, ini mau permisi cara kemana? Tentu ini menjadi soal yang berat. Orang yang punya rumah siapa mungkin saja mereka tidak tahu. Tapi bagaimana mereka harus sampai pada Yesus? Karena tujuan mereka hanya sampai Yesus, cukup sampai Yesus. Pasti ini orang sembuh. Ya. Ini satu iman yang luar biasa, pergerakan yang dilakukan karena iman. Dan di sini kita melihat bahwa ketika mereka hampir tidak bisa melihat jalan keluar, mereka pada akhirnya menemukan jalan keluar. Karena apa? Karena mereka tidak sendiri. Mereka ada berlima, ya. Tentu dari 5 ini ada banyak. Aduh, kok itu karmana tuh, itu pintu sudah tutup, awi sudah lebih sudah capek. Tapi mungkin ada yang memberi semangat. Tenang, kau diam-diam, kau tenang dulu, kau cari jalan keluar. Ini caranya karmana. Dan mereka sangat mengenal model struktur rumah orang Yahudi, karena mereka kan tinggal di tempat yang sama pula. Karena itu mereka memilih untuk membongkar atap. Kesepakatan ini pun terjadi di antara 5 orang ini. Mereka sepakat bersama-sama. Ya, kalau si lumpuh bilang, "Wih, sudahlah, tak usahlah, nanti bikin susah orang." Tentu sun jadi. Tetapi 5 orang ini bersepakat bersama-sama untuk melakukan satu perkara, untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Mereka membuka atap rumah orang. Tentu ini risiko bukan sedikit. Risiko besar, tetapi mereka mengambil dan berani untuk mengambil risiko itu. Dan karena itu ayat 5 mencatat bagian firman Tuhan ini. Yesus melihat iman mereka. Ya. Ayat ini mencatat dengan baik bahwa Yesus tidak hanya melihat iman si lumpuh, tapi Yesus melihat iman mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Yesus melihat ada sukacita di dalam kebersamaan, ada kasih di dalam kebersamaan, ada kasih di dalam usaha. Dan orang ini, mereka ini tidak berhenti berusaha. Mereka terus berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik, walaupun itu penuh dengan pengorbanan. Dan karena itu Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara-saudaraku yang kekasih,
Di sini Yesus tidak saja sedang berbicara tentang si lumpuh. Sebenarnya Yesus sedang berbicara juga tentang 4 teman yang lain yang ada di atas rumah. Karena mereka hanya menurunkan si lumpuh. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus melihat bahwa ada hal yang jauh lebih penting bagi si lumpuh, yaitu pengampunan. Tindakan pengampunan Yesus ini justru ditentang oleh seorang ahli Taurat. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada tahap ini Yesus kembali menjelaskan tentang siapa dirinya dan bagaimana kuasanya yang mesti ia lakukan dan ia jalani dalam kehidupan pelayanannya. Seorang ahli Taurat adalah seorang yang setiap hari kesehariannya belajar dan mempelajari tentang Taurat-Taurat atau kitab-kitab yang lain. Ia banyak belajar tentang firman Tuhan. Tetapi yang menarik di sini, ketika ia menjadi seorang yang dekat dengan firman, ternyata ia tidak mampu melihat penderitaan orang lain. Ia dekat dengan firman, tapi ia tidak dapat melihat penderitaan sesamanya. Ia tidak dapat melihat pergumulan sesamanya. Ia tidak dapat melihat usaha orang untuk menyelesaikan persoalan. Yang ia lihat hanya bagaimana ia berusaha untuk selalu menyalahkan Yesus dalam setiap keputusan dan tindakannya. Karena itu Yesus menegurnya. Yesus menegur orang ini dengan mengatakan, "Aku tahu apa yang ada di dalam hatimu." Sebenarnya mana yang lebih penting? Mengampuni dosa atau menyembuhkan orang ini? Tapi supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia memiliki kuasa, maka bangunlah hai lumpuh, angkatlah tilammu. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus mau bilang bahwa kuasa untuk penyembuhan adalah hal-hal yang sederhana. Karena kedatangan Yesus adalah memiliki misi yang jauh lebih penting, yaitu mengampuni dosa. Dan karena itu ia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan kekristenan kita, kehidupan perjalanan siarah iman kita, seringkali kita menjadi orang-orang yang kelihatannya taat, setia, dan beriman. Tetapi dalam kenyataan dan keseharian kita, mata iman kita ternyata sementara tertutup untuk melihat kondisi, keadaan, realita di sekitar kita. Sama seperti yang dilakukan oleh si ahli Taurat ini. Ia kelihatan beriman karena ia rajin membaca tentang firman Tuhan. Tetapi ia tidak memahami. Ia tidak mengenal Yesus. Siapa Yesus ia tidak tahu. Apa misi yang Yesus bawa ke tengah dunia ia juga tidak kenal. Padahal setiap waktu ada saja ahli Taurat dan orang Farisi yang dekat dengan Yesus, selalu mengikuti Yesus untuk mengenal dan mempelajari siapa Yesus. Tapi ternyata bahwa mereka tidak mengenal Yesus sama sekali. Saudara-saudaraku yang kekasih, bagi orang Farisi atau ahli Taurat, hal pengampunan memang menjadi sesuatu yang sulit. Karena membutuhkan proses, dan itu harus dilegalkan oleh orang ahli Taurat ini atau pemuka agama. Karena mereka harus membawa persembahan seperti ketentuan Musa. Datang menyerahkan kepada ahli agama, berproses di bait Allah, baru orang itu bisa diampuni dosanya. Tetapi jika dia mengulang lagi, berikut lagi dia datang dengan membawa hal yang sama. Dan karena itu ia mengatakan, ia merasakan bahwa apa yang dilakukan Yesus kok gampang sekali. Yesus mengampuni dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, sama seperti si orang lumpuh yang punya begitu banyak beban, yang begitu banyak pergumulan,
persoalan, tantangan kehidupan yang seringkali membawa kita jauh dan mungkin melarikan diri dari Tuhan, sehingga kita mengalami kelumpuhan rohani. Kita menjadi orang yang tidak berdaya. Kita menjadi orang yang tidak bisa berjalan sendiri untuk mencari Yesus. Terkadang kita perlu ditolong. Ditolong oleh BFF, ya, best friend forever. Kita mesti memiliki teman, kita mesti memiliki sahabat, kita mesti memiliki orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap kelemahan dan ketidakberdayaan kita untuk datang kepada Yesus. Dan itu dibutuhkan komitmen bersama. Supaya kita dipulihkan, disembuhkan, dan bisa berjalan, beraktivitas dengan bebas. Kita mesti dipulihkan, dan itu membutuhkan komitmen. Ada kesepakatan dari 5 orang ini, maka si lumpuh bisa berjalan. Kalau tadi tidak ada kesepakatan, tidak ada saling mendengar, tidak ada saling mengasihi, tidak ada saling menerima, maka tentu si lumpuh masih berada di tilamnya. Dia masih ada dalam ketidakberdayaannya. Tetapi ketika si lumpuh sendiri memberi diri untuk mendengar, ditolong dan dituntun kepada Yesus, maka ia mengalami pemulihan. Ia mengalami kesembuhan. Ia mengalami sesuatu yang baik, bukan saja pemulihan dan kesembuhan, tapi pengampunan dosa ia dapatkan. Itu hasil dari komitmennya. Itu hasil dari kasih dan cintanya. Itu hasil dari imannya kepada Yesus yang ditopang dan ditolong oleh sesamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita semua ada dalam komunitas-komunitas. Entah itu komunitas di rayon, entah itu komunitas bergereja, entah itu komunitas berbangsa, bernegara. Seringkali kita mengalami ketidakberdayaan dan kelumpuhan. Entah itu secara psikis, secara rohani, secara iman. Dan kita membutuhkan orang lain. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita. Dan yang dibutuhkan dari kita ialah keterbukaan untuk menerima uluran tangan untuk menolong kita kembali pada kondisi kita yang pulih, bukan yang lumpuh. Jadilah teman-teman yang bisa membuat saudara-saudara kita menjadi kuat kembali. Terkadang dalam kehidupan realita ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang mengalami kelumpuhan rohani, ketika dia mau berusaha untuk bangun, kita kasih jatuh kembali. Woi, roh apa yang masuk di lu kok pagi lu bangun kok Alkitab gereja. Ya. Kita kasih lumpuh dia kembali. Kita bukannya menguatkan dia, mari sudah kakak kotong pisu lama besok dapat lihat selalu mari seboi kotong pisang sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, peran 4 orang ini memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Mereka melihat temannya yang lumpuh, saudaranya yang lumpuh, tetangganya yang lumpuh sebagai persoalan bersama, bukan persoalan pribadi. Dan karena itu mereka tidak sampai hati untuk membiarkan ia tenggelam dalam persoalannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, solidaritas yang membawa hal baik ini bertindak atas dasar kasih, bertindak atas dasar keyakinan terhadap sesuatu yang benar. Dan ketika terasa tidak ada jalan keluar, mereka bisa bersama-sama karena mereka tidak sendiri. Dalam iman, dalam kebersamaan ada semangat, ada kreativitas, ada kerinduan dan keinginan untuk menanggung bersama. Dan karena itu dalam setiap komunitas harus ada saling mengasihi. Dalam setiap komunitas harus ada saling melayani. Harus ada saling menopang. Dikasih Tuhan, setiap gereja itu pasti punya program-program pelayanan yang bagus. Yang bagus-bagus. Tapi jika setiap anggota tidak punya kebersamaan, kesatuan, masing-masing mau jalan dia punya, tidak peduli, tidak ada punya rasa care, tentu tujuannya tidak akan pernah tercapai.
tercapai. Kita bikin program bagus-bagus, tapi kemudian pada akhir pelayanan kita bilang tidak tercapai. Karena apa? Karena belum ketemu soal saja sudah bikin soal. Apalagi kalau ketemu pergumulan dan persoalan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika 4 orang ini berani membuka atap, berani menurunkan, maka di situ kita menemukan ada kebersamaan. Tidak patah semangat, saling menopang, saling menguatkan, sehingga mereka menemukan jalan keluar dengan harapan, dengan iman yang kuat. Mereka datang dan membawa diri kepada Yesus. Inilah arti pelayanan sesungguhnya. Inilah arti gereja sesungguhnya. Persekutuan orang percaya sesungguhnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita ada dalam semangat kebangsaan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Seringkali kita diperhadapkan dengan sikap intoleransi. Kita saling membeda-bedakan dengan apa yang kebetulan melekat pada diri kita. Entahkah itu suku, bangsa, bahasa, budaya, adat. Membuat kita seringkali merasa lebih hebat dari orang lain dan tidak membutuhkan orang lain. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita saling mengulurkan tangan untuk saling bergandengan tangan, karena itulah yang Tuhan mau. Nats pembimbing kita mengatakan dengan tegas dalam Galatia 6 ayatnya yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan menolong saya dan saudara menjalani kehidupan kebersamaan kita dalam persekutuan, bergereja, berbangsa, dan bernegara. Amin. Kita ada dalam pengakuan iman. Jemaat Tuhan, saya persilahkan berdiri. Bersama semua orang percaya di segala tempat pada segala waktu, marilah kita mengaku iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang